Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Nathanael Pasaribu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia secara umum merujuk pada sistem dan proses yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di Indonesia. Indonesia memiliki perekonomian yang beragam dan berkembang dengan sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, dan jasa. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang didorong oleh kekayaan sumber daya alamnya, serta jumlah penduduk yang besar dan pasar domestik yang luas. Secara umum, perekonomian Indonesia dapat digambarkan sebagai ekonomi pasar yang didukung oleh sektor swasta dan pemerintah, di mana pasar memainkan peran penting dalam alokasi sumber daya. Namun, pemerintah Indonesia juga berperan dalam mengatur dan memberikan kebijakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh perdagangan internasional dengan ekspor barang seperti minyak kelapa sawit, gas alam, batu bara, dan berbagai produk lainnya. Selain itu, sektor jasa termasuk pariwisata semakin berperan penting dalam perekonomian negara ini. Berikut adalah permasalahan otonomi daerah yang saya ambil dari daerah Sibolga. Ada pengolahan sumber daya alam yang kurang optimal, di mana pengolahan lahan pertanian dan sumber daya air belum maksimal, dan kurangnya penerapan teknologi modern untuk meningkatkan hasil pertanian. Ada juga kurangnya partisipasi masyarakat, di mana minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, dan program pemerintah sering tidak sesuai dengan kebutuhan lokal karena kurangnya komunikasi. Ketergantungan pada sumber primer, di mana ekonomi lokal masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, dan kurangnya diversifikasi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikutnya, ketimpangan pembangunan, di mana fokusnya pembangunan seringkali berpusat di daerah perkotaan, sedangkan wilayah desa di sekitar Sibolga kurang diperhatikan, dan ketidakseimbangan akses terhadap fasilitas pasar di pedesaan. Ada juga masalah kemiskinan dan pengangguran, di mana tingkat kemiskinan di beberapa wilayah masih tinggi, dan keterbatasan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian menyebabkan urbanisasi. Masalah keterbatasan anggaran daerah, pendapatan asli daerah makin terbatas, sehingga pembangunan bergantung pada dana alokasi dan pusat. Penggunaan anggaran yang kurang efisien. Masalah keterbatasan infrastruktur, jalan dan fasilitas transportasi yang belum memadai. Kurangnya infrastruktur publik seperti pasar, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Berikutnya ada sistem pendapatan ekonomi daerah Sibolga. Sistem pendapatan di daerah Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara merupakan bagian dari perekonomian regional yang dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi, baik yang berbasis sumber daya alam maupun kegiatan ekonomi lainnya. Berikut adalah beberapa aspek utama terkait sistem pendapatan ekonomi daerah tersebut. Pertama, ada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi masyarakat di Sibolga. Produk pertanian yang dihasilkan antara lain padi, jagung, kelapa, pisang, serta sayuran dan buah-buahan. Selain itu, sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao juga berperan besar dalam perekonomian daerah ini. Petani dan pekerja perkebunan di Sibolga mendapatkan pendapatan dari hasil tanaman yang diproduksi untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kedua, ada sektor perikanan dan kelautan. Karena Sibolga terletak di pesisir pantai, sektor perikanan juga menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah ini. Banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan dan terlibat dalam industri pengolahan hasil laut seperti ikan, udang, dan berbagai produk perikanan lainnya. Hasil laut ini dipasarkan baik di dalam negeri maupun diekspor, berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan nasional. Pelabuhan Sibolga juga mendukung kegiatan perdagangan hasil perikanan. Ketiga, ada sektor industri dan pengolahan sumber industri di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Meskipun belum sebesar di daerah perkotaan besar, turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Beberapa industri kecil dan menengah berkembang di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
Industri ini mencakup pengolahan ikan, makanan olahan, kerajinan tangan, serta pengolahan produk pertanian seperti kelapa dan karet. Keempat, ada sektor jasa. Sektor jasa di Sibolga juga berkembang meskipun masih lebih kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pendapatan dari beberapa jasa dihasilkan melalui perdagangan, transportasi, pariwisata, dan layanan lainnya. Sibolga memiliki potensi sebagai kota wisata dengan berbagai objek wisata alam yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Kelima, ada perdagangan. Perdagangan juga memiliki peran penting bagi perekonomian Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pasar-pasar tradisional dan modern menjadi tempat utama untuk distribusi barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian, perikanan, serta barang konsumsi lainnya. Sebagai kota pelabuhan, Sibolga memiliki peran penting dalam perdagangan barang baik antar wilayah maupun antar negara, khususnya barang-barang yang berkait dengan sektor perikanan. Berikutnya ada kebijakan fiskal untuk percepatan pembangunan struktural Indonesia. Kebijakan pertama, optimalisasi pendapatan pajak. Reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan basis pajak, insentif pajak bagi investasi di sektor infrastruktur dan industri strategis. Kebijakan kedua ada investasi infrastruktur, pembiayaan jalan, pelabuhan, transportasi publik, dan energi dukungan untuk konektivitas digital sebagai infrastruktur strategis. Kebijakan ketiga, efisiensi dan prioritas anggaran, mengurangi belanja non-produktif dan pengalihan dana ke sektor prioritas. Fokus anggaran pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan keempat ada penguatan ekonomi lokal, meningkatkan alokasi dana desa untuk pembangunan daerah terpencil. Diversifikasi pendapatan hasil daerah melalui potensi lokal. Berikutnya ada entrepreneurship, dukungan UMKM dan industri, subsidi kredit untuk usaha kecil dan menengah, pelabuhan, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan sektor manufaktur lokal. Kedua ada kemitraan dengan swasta, skema publik privat partnership untuk mempercepat proyek besar, menarik investasi asing dan domestik ke sektor strategis. Poin-poin dari 6 hal tadi, setiap poin ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan dan keseimbangan antara alokasi fiskal dan partisipasi sektor swasta. Berikut ada solusi untuk mengatasi hambatan di daerah Sibolga. Pertama, ada peningkatan infrastruktur seperti memperbaiki jalan dan transportasi untuk mendukung mobilitas barang dan orang. Kedua, ada pembangunan merata untuk menyebarkan pembangunan ke daerah pedalaman untuk mengurangi ketimpangan. Ada optimalitas pengolahan SDA, meningkatkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penciptaan lapangan pekerjaan, mana untuk mendorong pengembangan sektor UMKM dan pelatihan keterampilan untuk mengurangi pengangguran. Pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Berikutnya ada solusi dan tantangan dan hambatan. Pertama, ada ketidakstabilan ekonomi global, pengembangan strategis keuangan dan fleksibel, menyusun anggaran dan proyeksi keuangan yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global, termasuk pengelolaan risiko mata uang dan fluktuasi pasar, membangun cadangan keuangan, menyiapkan dana cadangan untuk menghadapi periode kritis dan ketidakpastian ekonomi. Berikutnya ada persaingan harga yang ketat. Inovasi dalam produk dan layanan, menciptakan nilai tambah melalui inovasi barang, fitur unik dan layanan pelanggan yang membedakan dari pesaing. Menggunakan teknologi dengan efisiensi operasional, menggunakan otomatisasi dan teknologi digital untuk mengurangi biaya produksi dan peningkatan efisiensi. Ada keterbatasan sumber daya alam dan rantai pasokan.
Diversifikasi sumber pasokan menjalin hubungan dengan berbagai pemasok dan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber dan meminimalkan risiko gangguan pasokan. Berikutnya ada isu sosial dan lingkungan. Mengintegrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis, menyusun dan mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang mencakup efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Dan berikutnya ada perubahan teknologi yang cepat. Investasi dalam riset dan pengembangan, fokus dalam inovasi berkelanjutan untuk mengembangkan produk baru dan memperbaiki produk yang ada agar selalu relevan di pasar. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan karyawan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini melalui program pelatihan dan sertifikasi. Terakhir ada regulasi dan kebijakan perdagangan yang berbeda. Konsultasi dan kemitraan dengan pemerintah dan organisasi internasional, berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi internasional untuk memahami perubahan regulasi dan menyesuaikan kebijakan perusahaan sesuai kebutuhan. Ada kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah daerah Sibolga. Masalah pertama ada pengembangan infrastruktural, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi, peningkatan konektivitas digital. Dan masalah berikutnya ada optimalitas sumber daya alam, di mana pengelolaan perikanan berkelanjutan dan diverifikasi produk hasil laut. Masalah berikutnya ada dukungan ekonomi lokal, di mana bantuan umum UMKM dan sektor pariwisata dan pelatihan keterampilan masyarakat. Masalah berikutnya ada peningkatan layanan publik seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan penegakan hukum dan pengawasan anggaran. Berikut ada kebijakan terpadu untuk percepatan pembangunan daerah Sibolga. Untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi yang ada, diperlukan kebijakan terpadu yang mencakup: pertama ada kolaborasi antar lembaga, meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, komunitas lokal untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan yang efektif. Kedua ada mengoptimalkan bantuan pusat untuk infrastruktur strategi. Berikutnya ada pemanfaatan teknologi, di mana mengembangkan sistem data terpadu untuk memantau pembangunan daerah dan meningkatkan koneksibilitas digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan. Berikutnya ada pengelolaan anggaran yang transparan, di mana memastikan alokasi anggaran yang proporsional antara kebutuhan pembangunan fisik dan pengembangan masyarakat dan mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berikutnya ada tantangan dan hambatan yang Anda temui dalam persaingan global saat ini. Tantangan perubahan teknologi cepat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat menjadi hambatan bagi perusahaan dan tidak siap beradaptasi. Teknologi baru seperti AI, otomatisasi, dan digitalisasi mengubah cara bisnis beroperasi. Hambatan berikutnya ada ketidakstabilan ekonomi global. Krisis ekonomi global seperti riset, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar dapat merusak permintaan pasar dan menghancurkan rencana ekspansi. Dan ketegangan perdagangan antara negara seperti perang dagang dan kebijakan proteksionis dapat merusak hubungan ekonomi. Tantangan berikutnya ketidakpastian ekonomi global, di mana fluktuasi ekonomi global seperti krisis keuangan, riset, inflasi mempengaruhi stabilitas pasar dan daya beli konsumen. Dan ketegangan politik dan perdagangan antar negara juga mempengaruhi iklim
bisnis global. Berikutnya hambatan keterbatasan sumber daya alam dan rantai pasokan. Terhambatnya akses ke sumber daya alam yang dibutuhkan untuk produksi, terutama dengan peningkatan persaingan untuk bahan baku langka. Berikutnya ada tantangan isu lingkungan dan sosial. Peningkatan kesadaran tentang isu lingkungan dan sosial memaksa perusahaan untuk mematuhi standar keberlanjutan. Tekanan dari konsumen dan pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Berikutnya ada hambatan persaingan harga yang ketat. Banyak perusahaan global berlomba-lomba menurunkan harga untuk menarik konsumen, dan persaingan harga seringkali mendorong margin keuntungan menjadi sangat tipis, terutama di sektor-sektor yang terstandarisasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Semoga memiliki potensi besar untuk perkembangan menjadi pusat ekonomi regional dan kuat. Namun, menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi inovasi dengan diverifikasi ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan SDM, dan kebijakan terpadu, Sibolga dapat menjadi contoh sukses pembangunan daerah di Indonesia. Integrasi wilayah visi jangka panjang dan pelibatan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.